pilihan untuk Putra-Putri Semansa tahun 2023. Pendaftaran pun telah dibuka melalui poster pemberitahuan yang dibuat oleh panitia pelaksana. Poster pemberitahuan telah disebar melalui media sosial, juga pada setiap majalah dinding yang ada di sekolah. Guys, kalian lihat gak tuh poster yang ada di mading? Iya, apa ya itu? Gimana kalau kita lihat aja? Siapa tahu itu penting. Setuju, yuk kita lihat aja. Ini tentang pemilihan putra-putri Semansa nih. Iya benar. Wah iya nih. Gimana kalau kita coba untuk ikutan? Aku sih boleh-boleh aja. Wow, aku juga mau daftar kayaknya. Aku juga mau daftar. Besok kita daftar bareng ya. Keesokan harinya, para siswa dan siswi secara bergantian mendatangi panitia dan menyerahkan persyaratan pendaftaran untuk menjadi bakal calon putra dan putri Semansa. Silahkan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uluk Nabil. Saya biasa dipanggil Nabil. Saya berasal dari 11-4. Baik, Nabil. Apa latar belakang ikut sertanya kamu dalam pemilihan putra dan putri Semansa ini? Alasan saya adalah karena keinginan saya untuk mengasah kembali kemampuan saya dalam hal-hal seperti ini, memperluas pengetahuan saya, memperbanyak pengalaman saya, dan menjadikan ajang ini sebagai proses dalam mengupgrade diri. Baik, seberapa yakin kamu untuk menjadi seorang putra Semansa? Saya sangat yakin karena tentunya ini memang passion dan minat saya. Jadi saya merasa akan sangat mampu dan siap untuk menjadi seorang putra Semansa. Sebelumnya, apa saja pengalaman kamu dalam berorganisasi? Dalam lingkup sekolah, saya sangat aktif bergabung dalam OSIS dari saya SMP hingga sekarang. Saat SMP, di OSIS saya pernah menjabat sebagai sekretaris 2. Saat SMA ini, saya bergabung di bidang bela negara. Baik, itu saja yang akan kami tanyakan. Terima kasih Nabil untuk semua jawabannya. Kamu boleh keluar. Silahkan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Gihon Agnesa Situmeang. Teman-teman biasa memanggil saya Gihon. Saya adalah siswi kelas 11-7. Baik Gihon, apa latar belakang ikut sertanya kamu dalam pemilihan putra dan putri Semansa ini? Baik, yang pertama tentunya adalah karena keinginan saya untuk menambah pengalaman dan memperluas wawasan saya. Yang kedua, saya ingin mengasah bakat dan kemampuan saya dalam berbicara di depan umum. Dan terakhir, sedari kecil saya bermimpi untuk menjadi seorang putri.
siswa dan 4 siswi yang mendaftarkan diri, Rip. Iya, dan dari hasil pengamatan kita berdua, mereka berdelapan punya potensi masing-masing buat jadi calon putra dan putri semansa ini. Jadi mereka semua lolos nih buat jadi calon putra dan putri semansa. Iya, Ra, keputusan mudah amat sih begitu. Boleh aku tahu potensi mereka yang buat kamu dan Rahmat memutuskan untuk meloloskan mereka semua gak lah? Boleh. Ini Jim. Tadi aku sama Rahmat udah note semua jawaban mereka yang menurut kita itu adalah jawaban yang bagus. Wah, ini jawabannya benar-benar bagus semua ya. Setuju, benar-benar berpotensi sih ini. Wah, iya, kalau gitu aku setuju sih buat mereka semua lolos jadi calon putra dan putri semangsa. Iya, potensi mereka bagus banget buat jadi calon putra dan putri semansa ini. Kalau gitu, sekarang kita rundingkan aja buat pasangannya gimana? Guys, gimana kalau tahun ini pasangannya ditentukan dari juaranya aja? Maksudnya gimana, Rip? Gini, kita nggak perlu nentuin pasangannya. Mereka bakal maju personal aja. Nanti waktu pengumuman pemenangnya ada juara 1 putra dan juara 1 putri. Nah, otomatis mereka jadi pasangan kan? Jadi juara selanjutnya menyesuaikan aja. Tapi kan selama ini sekolah kita selalu memakai sistem berpasangan, Rip. Iya, Ra. Tapi menurutku lebih baik kalau kita ubah jadi kayak yang aku bilang tadi aja. Jadi, siswa dan siswi nanti bisa menilai sendiri. Aku setuju sih, jadi hasilnya nanti adalah pendapat kita semua bersama, gak cuman dari panitia aja. Aku juga setuju, nggak ada salahnya kita mencoba hal baru kan. Siapa tahu sistem yang kita pakai kali ini bakal lebih baik. Iya juga sih, oke deh kalau gitu aku juga setuju. Benar, aku setuju sih. Kalau gitu, aku udah pasti setuju dong. Ya udah, berarti besok kita udah kasih pengumuman ya. Oke guys, semangat terus ya. Terima kasih untuk kerja kerasnya hari ini. Sekarang adalah jam istirahat pertama. Siswa dan siswi semansa pun menghabiskan waktu ini dengan melakukan berbagai kegiatan. Hingga sebuah pengumuman terdengar dari audio sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini adalah berita dari Panitia Pemilihan Putra dan Putri Semansa. Diberitahukan untuk siswa dan siswi yang sudah mencalonkan diri menjadi calon putra dan putri semansa untuk dapat menyiapkan hal-hal yang sudah tertera pada keterangan persyaratan. Hal-hal apa saja yang harus disiapkan akan segera kami kirimkan melalui chat WhatsApp. Terima kasih. Wow, berarti kita lolos dong. Wah, aku lolos. Aku juga. Iya, sama. Oi, kita juga lolos dong. Iya nih, kalian semua juga lolos kan? Seriously, kita semua juga lolos. Wah, hebat. Wah, kita jadi lawan nih. Nggak jadi lawan juga dong, Mik. Walau kita ada dalam satu kompetisi dan harus memperebutkan sebuah juara, nggak ada kata lawan di antara kita. Karena kita semua punya satu tujuan.
Mansa pun tiba. Terlihat para panitia yang kini tengah sibuk untuk mempersiapkan acara hari ini. Mereka berlalu lalang ke sana kemari, menata dan mendekor berbagai tempat yang menjadi tempat diselenggarakannya pemilihan putra dan putri Semansa ini. Hingga beberapa orang panitia yang cukup kelelahan pun mendudukkan dirinya. Wah, capek banget. Iya ya, padahal kita udah siapin ini dari kemarin, tapi hari ini tetap capek ya. Iya, mana acaranya mulai bentar lagi. Capek ya guys. Nanti kalau acara ini sukses, capek kita ini pasti bakal kebayar kok. Ayo semangat lagi, jangan nyerah ya. Kita udah hebat banget bisa sampai di titik ini. Kalau kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Acara pemilihan putra dan putri Semansa pun dimulai. Para siswa dan siswi pun menyambut acara ini dengan penuh semangat dan kegembiraan. Hingga seorang MC membuka acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang untuk para Dewan Guru dan seluruh siswa-siswi SMAN 1 Muara Teweh di acara pemilihan Putra dan Putri Semansa tahun 2023. Kami ucapkan terima kasih untuk antusiasme yang sangat baik dari seluruh teman-teman yang sudah hadir saat ini. Perkenalkan, saya Asifa Maharani yang akan menemani teman-teman semua dengan berbagai rangkaian acara hari ini. Baik teman-teman semua, langsung saja kita mulai acaranya dengan sambutan dari Ketua Panitia Pemilihan Putra dan Putri Semansa, Arif Muhammad Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 1 Muara Teweh. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di acara kita hari ini. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Pemilihan Putra dan Putri SMA Negeri 1 Muara Teweh mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah serta rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Saya harap yang terpilih nanti akan menjadi gambaran sekolah kita yang mencontohkan hal-hal yang positif, baik di mata para siswa dan siswi di sekolah, juga di mata masyarakat. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia atas sambutan yang telah diberikan. Oke teman-teman, gimana kalau sekarang kita langsung aja sambut para calon putra dan putri Semansa kita? Oke, please welcome calon putra dan putri Semansa tahun 2023. Wow, sungguh luar biasa ya calon putra dan putri kita ini. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong.
calon sudah hadir di sini, mari langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian visi dan misi. Hello everyone, salam kenal. Saya Gihon Agnesa Situmea. Saya adalah salah satu siswi kelas 11-7. Visi saya adalah ingin mencetak insan yang berprestasi, berbudaya, dan berkarakter di SMA Negeri 1 Muara Teweh ini. Adapun misi saya adalah memperkuat integritas melalui kegiatan yang berkaitan dengan moral dan etika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Elmi Fadil. Saya berasal dari 11/4. Misi saya adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berdaya saing global, dan peduli lingkungan. Adapun misi saya adalah meningkatkan semangat belajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Muara Teweh dengan melakukan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, saya Olipi Haja. Saya berasal dari kelas 11-2. Misi saya adalah berusaha untuk menunjukkan citra diri yang baik, mandiri, dan mudah bersosialisasi. Misi saya adalah menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Aditya Rahman dari kelas 11-6. Visi saya adalah menunjukkan diri sebagai siswa yang cerdas, bertakwa, berkarakter, dan mandiri. Kemudian misi saya adalah memberikan contoh-contoh yang baik terhadap siswa yang lain dengan meningkatkan kreativitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dia Ayu Purwolestari. Saya berasal dari kelas 11-3. Saya memiliki visi yaitu terwujudnya generasi yang berkarakter, cerdas, dan mandiri. Serta misi saya adalah mengembangkan karya ilmiah dan kreativitas yang berkarakter. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan semuanya, saya Muhammad Dimas Satrio, saya berasal dari kelas 11-5. Visi saya adalah unggul dalam prestasi dan berbudi pekerja luhur. Misi saya adalah memperkuat integritas melalui kegiatan yang berkaitan dengan moral dan etika. Sekian, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Mika Tonia Kristi dari kelas 11-6. Saya memiliki visi yaitu menjadi putri sekolah yang memiliki integritas, kepemimpinan, dan kecerdasan emosional yang tinggi. Untuk menjadi pemimpin masa depan yang berwawasan global, misi saya adalah mengadakan suatu kegiatan yang berguna untuk pengembangan bakat, potensi, dan kreativitas para siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahrul Raji dari kelas 11-1. Visi saya adalah terbentuknya insan yang sukses, unggul, berprestasi,
menguasai ilmu pengetahuan, serta berakhlak mulia, menuju terwujudnya sekolah hijau, sehat dan berkarakter. Misi saya adalah meningkatkan kerjasama antar seluruh warga sekolah. Terima kasih. Wah, bagus-bagus dan sangat luar biasa ya visi dan misi dari para calon putra dan putri kita. Gimana nih teman-teman? Udah ada pilihan belum mau pilih siapa? Kalau dari visi dan misi aja udah pada punya pilihan, gimana kalau kita masuk ke sesi debat dan tanya jawab? Oke, acara selanjutnya adalah tanya jawab dan debat antar calon. Pada sesi ini, pertanyaan akan diberikan oleh perwakilan siswa dan siswi dan beberapa perwakilan dari panitia. Pertanyaan yang akan diberikan adalah berupa pertanyaan umum. Para calon akan diberikan waktu menjawab selama 1 menit. Calon lainnya dapat memberikan tambahan, sanggahan, atau sekedar pertanyaan kepada jawaban dari pertanyaan yang sudah dijawab oleh yang mendapat pertanyaan. Gimana calon putra dan putri semansa kita? Apakah sudah siap? Oke, di sini kita akan undi kertas yang sudah berisi nama penjawab dan satu kertas lainnya adalah siapa yang akan memberikan pertanyaannya. Pertanyaan pertama akan ditunjukkan kepada Olivia Haza dan yang akan memberi pertanyaan adalah perwakilan siswa kelas 11 Ahmad Fauzan. Dipersilahkan. Baik, pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah bagaimana solusi kamu tentang minimnya minat siswa-siswi terhadap ekstrakurikuler di sekolah. Bagaimana? Apa pertanyaannya sudah jelas? Baik, 1 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan lagi minat siswa dan siswi dalam ekstrakurikuler adalah dengan meningkatkan juga kualitas ekstrakurikuler kita. Menyediakan kegiatan-kegiatan yang menarik yang dapat membangun mindset menyenangkan dari para siswa dan siswi. Terima kasih. Oke, gimana teman-teman putra dan putri semansa? Apakah ada tambahan, sanggahan, ataupun pertanyaan? Oke, berarti sudah cukup ya untuk Olivia. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan Olivia. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Mika Taunia Kristi. Yang akan memberikan pertanyaan adalah dari panitia atas nama Gina Aulia. Dipersilahkan. Terima kasih. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana tanggapan kamu terhadap cyberbullying yang semakin merajalela di masa kini? Bagaimana Mika? Apa sudah jelas? Baik, 1 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Cyberbullying adalah tindakan bullying yang dampaknya akan lebih besar kepada korban karena luasnya media sosial. Sehingga penting bagi kita untuk menghentikan tindakan cyberbullying ini dengan menumbuhkan kesadaran diri dan meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Terima kasih. Oke, gimana teman-teman putra dan putri semansa? Apakah ada tambahan, sanggahan, ataupun pertanyaan? Dipersilahkan. Baik, di sini saya ingin menanyakan sedikit hal dari jawaban Mika. Jadi, di zaman sekarang ini, tak hanya anak muda, bahkan orang dewasa pun sangat aktif dengan sosial media mereka. Bagaimana menurut Anda tentang kasus seseorang yang sangat ekspresif di akun media sosial pribadinya, namun kemudian hal tersebut malah menjadi dalam tanda kutip seperti pancingan untuk oknum-oknum yang sangat suka menjatuhkan orang lain, seperti menjadi bahan bulian, pembicaraan, dan lain-lain. Itu saja, terima kasih. Bagaimana Mika? Baik, izinkan saya menjawab. Baik, 1 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Baik, media sosial adalah ranah pribadi seseorang. Seseorang bebas mengekspresikan berbagai hal di media sosial miliknya, selagi itu bukan konten-konten negatif. Namun, apabila memang merasa tidak senang atau perasaan sejenisnya saat melihat konten media sosial seseorang, alangkah baiknya untuk menghindarinya saja, unfollow, mute, dan sejenisnya, daripada malah membuli dan menjelek-jelekannya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Gihon, apa masih ada sanggahan? Cukup. Baik, kalau begitu cukup untuk Mika. Terima kasih atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Aditya Rahman. Pertanyaan akan diberikan oleh perwakilan siswa kelas 10, Diva Zahra. Dipersilahkan. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah, menurut kamu seberapa pentingkah peran OSIS di sekolah dan apa alasannya? Terima kasih. Bagaimana Aditya? Apakah jelas? Baik, 1 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Menurut saya, peran OSIS di sekolah merupakan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek. Dengan adanya OSIS, para siswa dan siswi dapat belajar berorganisasi dan berbagai pelajaran yang positif yang dapat menumbuhkan karakter yang berjiwa pemimpin, kreatif, dan imajinatif. Itu saja, terima kasih. Oke, gimana teman-teman putra dan putri Semansa? Apakah ada tambahan, sanggahan, ataupun pertanyaan? Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari Aditya. Baik, 1 menit untuk menambahkan dimulai dari sekarang. Terima kasih. Benar apa yang dikatakan oleh Aditya, bahwa peran OSIS di sekolah sangatlah penting. Karena acara-acara seperti ini tidak akan terlaksanakan tanpa adanya kerjasama antar OSIS dan pembina. Peran OSIS sebagai perwakilan siswa-siswi lainnya merupakan kemudahan bagi kepentingan sekolah. Dan siswa-siswi karena seringkalinya minat dan selera jiwa muda, siswa-siswi yang berbeda dengan para dewan guru yang lebih dewasa. Sehingga dengan adanya OSIS akan lebih mudah bagi warga sekolah dalam hal saling berkoordinasi dan menyampaikan pendapat juga masukan. Itu saja. Terima kasih. Oke, bagaimana yang lain? Apakah ada lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk Aditya. Kita akan langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Gihon Agnesa Situmeang. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan dari perwakilan siswa kelas 12, Lutfa Aprilia Bonita. Dipersilahkan. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah, jika suatu saat nanti antara putra-putri sekolah dan OSIS akan melaksanakan suatu event yang kemudian mengharuskan mengeluarkan dana yang tidak sedikit dan ternyata pihak sekolah tidak dapat memberikan dana sebanyak itu karena satu dan lain hal, bagaimana sikap Anda nantinya jika Anda terpilih sebagai seorang putri Semansa? Terima kasih. Apakah jelas? Baik, 1 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, jadi yang akan saya lakukan bersama dengan OSIS tentunya adalah dengan mengajukan proposal kepada beberapa kantor BUMN, perusahaan swasta, dan beberapa pihak yang kiranya dapat membantu dalam hal pendanaan ini. Karena saya yakin setiap event yang akan diadakan nantinya merupakan event positif yang dapat menguntungkan berbagai pihak apabila dapat mendapatkan support penuh. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, gimana teman-teman putra dan putri Semansa? Apakah ada tambahan, sanggahan, ataupun pertanyaan? Dipersilahkan. Terima kasih. Saya ingin bertanya atas jawaban Gihon tadi. Bagaimana jikalau proposal yang Anda dan OSIS buat tidak mendapat ACC dari beberapa pihak, sehingga untuk pendanaan ini masih belum dapat mencukupi? Itu saja, terima kasih. Bagaimana? Apa pertanyaannya sudah jelas? Baik, 1 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Terima kasih. Baik, sebelum proposal diajukan, tentunya sudah dilakukan penelitian kecil terhadap kantor dan pihak yang akan diajukan proposal. Apakah kantor tersebut sudah sering memberikan dana bantuan untuk event pelajar atau tidak? Sehingga akan lebih besar kemungkinan dana dapat didapatkan dari kantor-kantor tersebut. Namun, apabila pendanaan masih saja kurang, tentu saya akan melakukan revisi lagi untuk apakah dana tersebut dapat lebih diminimalisir lagi dengan memanfaatkan kemampuan dan kreativitas dari OSIS dan siswa-siswi lainnya, sehingga event dapat tetap berjalan dengan semestinya. Terima kasih. Bagaimana Nabil? Cukup. Baik,
Terima kasih untuk Gihon dan jawabannya. Kita akan langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Muhammad Dimas Satrio. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan dari Ketua Panitia, Arif Muhammad Pajar. Dipersilahkan. Terima kasih. Pertanyaan dari saya adalah, menurut kamu, apakah peran MPK di sekolah itu penting? Dan tolong berikan alasannya. Terima kasih. Bagaimana Dimas? Apakah sudah jelas? Baik, 1 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Peran MPK di sekolah tak kalah pentingnya dengan peran OSIS. Melalui MPK, OSIS pun dapat terbantu karena adanya perwakilan dari setiap kelas untuk hal seperti masukan, pendapat, yang kemudian dapat dirangkum dan disampaikan kepada OSIS hingga pihak sekolah. Melalui MPK juga, para siswa dapat belajar dalam menampung pendapat dan menyampaikan pendapat. Itu saja, terima kasih. Oke, gimana teman-teman putra dan putri Semansa? Apakah ada tambahan, sanggahan, ataupun pertanyaan? Baik, karena tidak ada yang mengangkat tangan, berarti cukup untuk Dimas. Terima kasih. Selanjutnya, akan kembali kita undi untuk pertanyaan berikutnya. Oke, yang akan menjawab pertanyaan kali ini adalah Muhammad Ulmib Nabil. Pertanyaan akan diberikan oleh perwakilan siswi kelas 11, Olivia Stefani. Dipersilahkan. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah, apa yang kamu pahami tentang sebuah organisasi? Terima kasih. Bagaimana? Apa pertanyaannya sudah jelas? Baik, 1 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Terima kasih. Menurut saya sebuah organisasi adalah tempat perkumpulan bagi orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Tempat di mana kita dapat mendapatkan pengalaman hidup yang lebih mendalam, di mana kita dapat memahami bagaimana sifat manusia, bagaimana kita belajar untuk berbicara dan berpendapat, serta tempat untuk kita menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Terima kasih. Oke, gimana teman-teman putra dan putri Semansa? Apakah ada tambahan, sanggahan, ataupun pertanyaan? Dipersilahkan. Terima kasih. Saya ingin menanyakan sedikit hal dari jawaban Nabil. Dari jawaban Anda, berarti apakah organisasi itu merupakan hal yang penting untuk diikuti? Itu saja, terima kasih. Apakah bisa dijawab? Baik, 1 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Terima kasih. Ya, organisasi memang penting untuk diikuti karena suatu saat kita akan hidup di tengah masyarakat, bahkan terjun ke masyarakat langsung. Jadi sangat perlu bagi kita memiliki ilmu organisasi, karakter diri yang dibangun dalam organisasi, dan mindset positif yang tumbuh karena lingkungan organisasi yang tentunya juga positif. Terima kasih. Bagaimana? Baik, lalu bagaimana dengan orang-orang yang memiliki kepribadian seperti introvert, sulit bergaul, dan sejenisnya? Apakah bisa dijawab? Baik, 1 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Terima kasih sebelumnya. Organisasi memang penting untuk diikuti, namun tidaklah wajib. Apabila memang merasa tidak mampu untuk berada dalam sebuah organisasi, itu bukan masalah. Namun, jika seseorang mempunyai keinginan untuk merubah kepribadiannya menjadi mudah bersosialisasi, mengikuti organisasi adalah salah satu jalannya. Terima kasih. Baik, bagaimana? Cukup, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih untuk jawaban dari Nabil. Pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Muhammad Farul Razi. Pemberi pertanyaan adalah panitia Rahmat Hausairi. Dipersilahkan. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari saya adalah bagaimana cara Anda untuk mempromosikan sekolah pada masyarakat luas? Bagaimana? Apa pertanyaannya sudah jelas? Baik, 1 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Terima kasih. Hal yang akan saya lakukan untuk mempromosikan sekolah pada masyarakat luas tentunya adalah dengan memanfaatkan sosial media. Sebelumnya, saya tentu akan menarik perhatian masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, meningkatkan lagi sumber daya manusianya, mencapai berbagai prestasi untuk sekolah. Lalu kemudian
akan dilihat oleh masyarakat luas melalui media sosial yang harapannya dapat menjadi daya tarik terhadap SMA 1 Muara Tewe. Itu saja. Terima kasih. Oke, gimana teman-teman putra dan putri Semansa? Apakah ada tambahan, sanggahan, ataupun pertanyaan? Baik, jika tidak ada, berarti cukup untuk Muhammad Farul Rozi. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan terakhir yang otomatis akan diberikan kepada Dia Ayu Purwolestari. Dan yang akan memberikan pertanyaan adalah perwakilan siswa kelas 12, Risma Ramadanti. Dipersilahkan. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah, menurut Anda, apa yang paling penting dimiliki oleh seorang pemimpin? Terima kasih. Bagaimana? Apa pertanyaannya sudah jelas? Baik, 1 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Terima kasih. Menurut saya, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, hal yang harus kita miliki adalah integritas, yaitu kepribadian yang baik, intelektual, yaitu pengetahuan yang luas, inteligensi, skill atau kemampuan, memiliki power atau dapat mempengaruhi orang lain, mau belajar, mau mendengarkan, dan siap dikritik. Itu saja, terima kasih. Oke, gimana teman-teman putra dan putri Semansa? Apakah ada tambahan, sanggahan, ataupun pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi, berarti cukup untuk Dia Ayu. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah guys, berakhir sudah sesi tanya jawab dan debat antar calon putra dan putri Semansa kita. Gimana? Keren-keren kan jawaban-jawabannya? Oke, karena berakhirnya sesi tanya jawab dan debat, kita akan mulai memasuki penghujung acara dan yang akan menjadi penentuan siapakah yang akan menjadi putra dan putri Semansa tahun 2023. Yaitu pemungutan suara melalui Google Form yang sudah disebarkan oleh panitia melalui grup angkatan. Silahkan untuk semuanya dapat membuka link Google Form-nya. Tolong untuk panitia dapat memeriksa apakah semua sudah dapat mengakses link Google Form-nya. Kamu sudah bisa mengakses? Kamu gimana? Ya, semua sudah bisa mengakses. Baik, untuk perhatian, silahkan memilih 1 orang putra dan 1 orang putri yang akan menjadi pilihan kalian. Dalam hitungan kelima, mari kita bersama-sama memutuskan pilihan kita untuk siapa yang akan menjadi putra dan putri Semansa kita. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, hasil yang sangat mengagetkan ya. Selamat untuk Muhammad Ulmif Nabil sebagai juara 1 putra dan Gihon Agnesa Situmean sebagai juara 1 putri. Dan sebagai wakil putra 1, Aditya Rahman dan wakil putri 1, Olivia Haza. Selanjutnya, wakil putra 2 Muhammad Dimas Satrio dan wakil putri 2 Dia Ayu Purwolestari. Dan yang terakhir sebagai wakil putra 3 Muhammad Farul Rozi dan wakil putri 3 Nika Taunia Kristi. Seluruh hadirin yang berbahagia, kini kita telah mendapatkan hasil dari pemungutan suara untuk putra dan putri Semansa tahun 2023. Hasil yang kita dapatkan akan menjadi kesepakatan dari seluruh pihak yang telah memberikan suaranya. Baik, selanjutnya adalah penyerahan hadiah dan penyematan selempang untuk juara 1 putra dan juara 1 putri sebagai putra dan putri Semansa tahun 2023 oleh Ketua Panitia.
tangan yang meriah sekali lagi untuk putra dan putri semansa kita. Sekali lagi, selamat untuk Nabil dan Gihon yang sekarang sudah menyandang gelar sebagai putra dan putri semansa. Juga untuk teman-teman lainnya yang menjadi wakil 1, 2, dan 3. Setibanya di penghujung acara ini, mari kita bersama-sama merayakan seluruh pencapaian kita semua hari ini. Tampilan dari kelas 12-7. Beri aplaus untuk penampilan dari kelas 12-7. Ya, mau berfoto? Pendampingnya berfoto? Hah? Foto-foto? Ya, silakan Bapak. Foto-foto dengan pendampingnya. Untuk berikutnya kelas 12-6 untuk bersiap-siap. Mic-nya dicek-cek. Yuk maju dikit yuk. Jurang benci. Satu, dua, tiga. Cek, 1, 2. 1, 2, 1. Rio. Pakai ini lagi. Ajan minggir tuh. Enggak sempat. Tes 1, 2. Oke, bisa. Tes 1, 2, 3. Yo wax. Cek 1, 2. Ya. Cek 1, 2. Cek 1. 1. Cek 1, 2. Di bawah Alpi 2. Tes
SMP.